Perkenalkan, kami dari kelas AK 4301. Di sini kami ingin menjelaskan tentang pengisian SPT masa PPN. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Maulud Lutfia Hanum, bersama rekan saya Fatma Febiana, Sania Angela, dan Putri Ayu. Nomor 1 Januari 2021, menyerahkan sejumlah pakaian pria senilai 500 juta rupiah kepada sumber murah. Ini diisikan pada SPT 111A2 dengan nama pemberi BKP atau penerima manfaat BKP tidak berwujud atau penerima JKP-nya sumber murah. NPWP atau nomor passwordnya ada. Kode dan nomor serinya 01, tanggalnya 1 Januari 2021. DPP-nya 500 juta rupiah, PPN-nya 50 juta rupiah, 10% dari 500 juta. Nomor 2, 5 Januari 2021, menyerahkan 100 buah pakaian seragam kepada Bendahara Kementerian Pendidikan senilai 110 juta rupiah. Nama pembeli BKP atau penerima manfaat BKP tidak berwujud atau penerima JKP-nya Bendahara Kementerian Pendidikan. NPWP atau nomor paspor ada. Kode dan nomor serinya 02. Tanggal 5 Januari 2021. DPP-nya 110 juta rupiah, PPN-nya 11 juta rupiah. Nomor 3, 10 Januari 2021, bertransaksi dengan PT Bank Negara Indonesia Perseroan (BPK) Tbk berupa penyerahan jasa jahit pakaian wanita senilai 125 juta rupiah. Nama pembeli BKP atau penerima manfaat BKP tidak berwujud atau penerima JKP, yaitu PT Bank Negara Indonesia. NPWP atau nomor paspornya ada. Kode dan nomor serinya 03, tanggalnya 10 Januari 2021, DPP-nya 125 juta rupiah, PPN-nya 12.500.000. Untuk transaksi tanggal 12 Januari 2021, melakukan pembagian pakaian secara gratis kepada 30 karyawan yang berprestasi dengan harga pokok penjualan 100 juta. Untuk nama pembeli BKP atau penerima manfaat BKP tidak berwujud atau penerima JKP yaitu karyawan yang berprestasi. Untuk nomor NPWP dan paspor ada. Untuk nomor kode 04, untuk nomor seri diberikan oleh DJP. Dengan tanggal transaksi 12 Januari 2021, DPP sebesar 100 juta dan PPN sebesar 10 juta. Untuk transaksi tanggal 15 Januari 2021, PT Saputra merupakan perusahaan yang berada pada daerah Pabean serta melakukan endorsement PPN, menyerahkan 50 pakaian pria dengan harga 250 per item kepada PT Mekarjaya yang berada di Batam. Untuk nama pembeli BKP atau penerima manfaat BKP tidak berwujud atau penerima JKP yaitu PT Mekarjaya. Untuk NPWP dan nomor paspornya ada. Untuk kode 07, tanggal transaksi 15 Januari 2021, untuk DPP 12.500.000 dan untuk PPN tidak ada karena berada di kawasan berikat dan memenuhi syarat. Untuk transaksi tanggal 30 Januari 2021, yaitu menjual aktiva tetap berupa mobil pick-up yang digunakan untuk operasional perusahaan kepada PT Mawar senilai 50 juta.
Untuk nama pembeli BKP atau penerima manfaat BKP tidak berwujud atau penerima JKP, yaitu PT Mawar, NPWP dan nomor paspornya ada. Untuk nomor kode 09, tanggal transaksinya 30 Januari 2021, DPP-nya 50 juta dan PPN-nya 5 juta. Untuk transaksi tanggal 14 Januari 2021, yaitu mengekspor 150 buah pakaian senilai 210 juta ke Tuan Hans yang berkedudukan di Kanada. Untuk transaksi ini diletakkan pada formulir 111A1. Untuk nama pembeli BKP atau penerima manfaat BKP tidak berwujud penerima JKP, yaitu Tuan Hans dengan nomor yang akan diberikan oleh DJP dengan tanggal 14 Januari 2021 dengan DPP 210 juta dengan keterangan BKP. Untuk formulir 111AB, poin 1 rekapitulasi penyerahan. Untuk bagian A, ekspor BKP berwujud atau BKP tidak berwujud atau JKP. Ini diisi dari formulir 1111A1 dari jumlah DPP. Lalu untuk B, penyerahan dalam negeri. Bagian 1, penyerahan dalam negeri dengan faktur pajak yang tidak digunggung. Ini diisi dari formulir A2 dari jumlah DPP dan PPN-nya. Lalu untuk bagian C, rincian penyerahan dalam negeri. Nomor 1, penyerahan yang PPN atau PPN dan PPNBM-nya harus dipungut sendiri. Ini diisi dari faktur kode pajak 01, 04, 06, dan 09 dari formulir A2. Lalu nomor 2, penyerahan yang PPN atau PPN dan PPNBM-nya dipungut oleh pemungut PPN. Ini diisi dari faktur pajak kode 02 dan 03 yang ada di formulir A2. Lalu nomor 3, penyerahan yang PPN atau PPN dan PPNBM-nya tidak dipungut. Ini diisi dari faktur kode pajak 07 dari formulir A2. Lalu untuk poin kedua, rekapitulasi perolehan ini tidak diisi karena tidak ada transaksinya. Poin ketiga juga tidak diisi karena tidak ada transaksi. Untuk pengisian formulir 1111, yaitu pengisian SPT masa pajak PPN. Bagian 1, penyerahan barang dan jasa. Poin A, terutang PPN. 1, ekspor, yaitu 210 juta rupiah diambil dari formulir AB. Untuk yang poin 2, penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri, yaitu 860 juta rupiah untuk DPP diambil dari formulir AB dan PPN. Untuk poin 3, penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh pemungut PPN. Jumlah DPP dan PPN-nya diambil dari formulir AB, yaitu 235 juta untuk DPP dan 23.500.000 untuk PPN.
Poin 4, penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut. Jumlah transaksinya dilihat dari formulir AB, yaitu 12.500.000 untuk DPP dan PPN-nya 0. Poin 5, penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN tidak ada transaksi. Jumlahnya Rp1.317.500 diambil dari jumlah poin 1 sampai 5. Untuk yang B tidak ada transaksi. Poin C, jumlah seluruh penyerahan yaitu Rp1.317.500 dari poin A dikurang poin B. Bagian 2, penghitungan PPN kurang bayar atau lebih bayar. Poin A, pajak keluaran yang harus dipungut sendiri berdasarkan jumlah PPN pada LA2, yaitu Rp65 juta. Poin B, PPN disetor di muka dalam masa pajak yang sama, tidak ada transaksi. Poin C, tidak terdapat transaksi. Untuk poin D, PPN yang kurang atau lebih bayar, yaitu Rp65 juta, diambil dari perhitungan bagian A dikurang bagian B dan dikurang bagian C. Poin E, PPN yang kurang atau lebih bayar pada SPT yang dibetulkan, tidak ada transaksi. Untuk poin F, PPN yang kurang atau lebih bayar karena pembetulan, jumlah Rp65 juta, berdasarkan jumlah poin D dikurang poin E. Untuk transaksi, poin G dan H tidak ada transaksi. Untuk bagian 3, 4, dan 5 tidak terdapat transaksi. Untuk bagian 6, kelengkapan SPT terdiri dari formulir 111AB, formulir 111A1, dan formulir 1111A2. Dan yang bertanda tangan Saputra sebagai Direktur Utama. Sekian pengisian SPT dari kelompok kami. Terima kasih.